Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dilan Rasana dengan NIM 19010205061. Mahasiswi semester 6 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa permasalahan lingkungan di Indonesia, penyebab dan solusinya. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sumber Daya dan Berkelanjutan dengan dosen pengampu Dr. Andes Harinaredi, MPD. Berikut beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan. Lingkungan merupakan segala hal yang tidak bernyawa yang mengelilingi kehidupan manusia, seperti tanah, air, udara, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Semua hal itulah secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, kerusakan lingkungan semakin tak terelakkan. Sebagaimana mengutip Pusat Kritis Kemenkes RI, dampak kerusakan lingkungan sangat merugikan manusia, mulai dari segi ekonomi, sosial, maupun korban jiwa. Penyebab permasalahan lingkungan di sekitar tidak lain ialah faktor alam. Namun tak sepenuhnya manusia selalu turut andil dalam menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Permasalahan lingkungan hidup saat ini memang menjadi problem yang paling sering terjadi di lingkungan Indonesia. Permasalahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi dari beberapa hal, mulai dari faktor alam atau faktor dari manusianya sendiri. Kebanyakan dari permasalahan ini memang terkadang belum memiliki solusi untuk mengatasinya, sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan alam di lingkungan terus saja terjadi. Jika berbagai permasalahan lingkungan ini tidak dicari solusi, maka keberlanjutan hidup manusia di bumi akan mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan alam menjadi sumber pemenuhan segala kebutuhan manusia, yaitu penyedia udara, air, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Kerusakan alam berarti sama dengan daya dukung kehidupan manusia. Karena mengetahui permasalahan di lingkungan sekitar memang penting, tujuannya agar waspada dan hati-hati menjaga alam, permasalahan di lingkungan sekitar yang sudah diketahui ini wajib dijalankan solusinya, demi keberlangsungan hidup manusia dan hewan serta tumbuhan di dalamnya. Nah, berikut ini beberapa permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia serta solusi yang tepat untuk mengatasinya. Pertama, permasalahan sungai yang tercemar. Selama 5 tahun belakangan ini, setidaknya 64 dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya, limbah domestik seperti limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke sungai, limbah pertanian, dan masih banyak yang lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini tentu saja dibutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku-pelaku industri. Pihak pemerintah wajib untuk memberlakukan aturan bentuk penyimpangan sosial baik bagi industri atau masyarakat, agar jangan sampai membuang limbah di sungai. Masyarakat pun harus sadar mengenai pentingnya air sungai untuk kehidupan. Selain itu, pihak pemerintah juga perlu mengatur pembuangan yang baik agar limbah-limbah industri tidak mengalir ke sungai-sungai setempat. Yang kedua, kerusakan hutan. Masalah lainnya yang cukup besar di Indonesia adalah mengenai kerusakan hutan, mulai dari penebangan liar, pengundulan hutan, hingga baru-baru ini terjadi yaitu pembakaran hutan, menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Tentu saja, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia, yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Untuk mengatasi kerusakan hutan ini ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, solusi untuk jangka pendeknya tentu saja adalah penegakan hukum yang harus dilakukan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kegiatan illegal logging dan hal-hal lainnya.
Yang kedua, kegiatan pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat. Dan yang terakhir, penanaman kembali hutan yang telah rusak. Yang ketiga, banjir. Fenomena ini sudah sering terjadi di Indonesia. Bahkan di kota-kota besar sendiri pun sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi. Bahkan, tak hanya pada musim hujan, pada musim kemarau sekalipun banjir bisa saja terjadi di beberapa wilayah. Hal ini dikarenakan perkembangan wilayah Indonesia yang menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran sungai. Untuk mengatasi ini, pentingnya peran pemerintah yang mengelola pembuangan air agar tak menjadi masalah di kemudian harinya. Selain itu, peran aktif dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sangat dibutuhkan. Yang keempat, abrasi. Kegiatan-kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau menjadi penyebab abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut dan pantai. Tentu saja jika dibiarkan terus-menerus, maka kelestarian laut dan pantai di Indonesia semakin berkurang. Apalagi wilayah Indonesia sebagian besar merupakan lautan. Nah, untuk mengatasi hal ini berikut beberapa solusi yang perlu diterapkan. Yang pertama, pemerintah menerapkan reklamasi pantai untuk menanam kembali hutan bakau di sekitar area pantai. Yang kedua, menerapkan aturan yang ketat mengenai pengambilan batu-batu karang. Yang ketiga, larangan tentang penggunaan bahan peledak untuk mencari ikan. Yang kelima, pencemaran udara. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini. Meskipun hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki banyak dampak buruk bagi lingkungan karena menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Hal ini berpengaruh pada faktor penghambat perubahan sosial budaya terhadap pasokan udara bersih yang semakin berkurang. Untuk mengatasi hal ini, berikut solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, peran pemerintah yang aktif menggalakkan penanaman pohon. Yang kedua, mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan. Yang ketiga, memasang filter pada cerobong asap pabrik-pabrik. Dan yang terakhir, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang keenam, menurunnya keanekaragaman hayati. Dampak lanjutan dari kerusakan hutan tersebut bisa menjadi penyebab menurunnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Bahkan tak hanya itu saja, banyak sekali alat komunikasi zaman sekarang menjadi informasi pengambilan flora dan fauna ilegal yang dijadikan sebagai barang jual beli, membuat hewan dan tumbuhan di Indonesia menjadi berkurang bahkan punah. Solusinya adalah yang pertama, program untuk penangkaran satwa liar. Yang kedua, konservasi in situ dan konservasi ex situ. Yang ketiga, memperluas habitat untuk satwa-satwa liar. Yang keempat, peningkatan SDM. Dan yang terakhir, penyuluhan mengenai penangkaran satwa Indonesia secara insentif. 7. Pencemaran tanah. Tak hanya air dan udara saja yang dapat tercemar, namun tanah juga bisa tercemar dengan bahan-bahan yang dapat merusak kualitas tanah. Permasalahan lingkungan hidup ini terjadi akibat pengambilan tambang yang berlebihan, pembuangan sampah-sampah yang sulit diuraikan, dan masih banyak yang lainnya. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan usaha pelestarian tanah dan hutan melalui tata guna lahan, peraturan mengenai TPTI, tebang pilih tanam Indonesia, reboisasi, serta pengelolaan sampah agar dapat terurai dengan baik. Yang kedelapan, permasalahan sampah yang menumpuk.
Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk membuat tingkat konsumsi meningkat, dan akhirnya membuat jumlah sampah semakin banyak dan meningkat. Hal inilah yang menjadi permasalahan di Indonesia. Karena belum adanya solusi untuk menanggulangi ini, hal ini tentunya membuat lingkungan menjadi kotor dan tentu saja merugikan lingkungan. Nah, berikut ini solusi yang bisa dilakukan, yaitu pertama, membuat tempat pembuangan sampah terpadu yang lokasinya agak jauh dari pemukiman warga. Kedua, menerapkan 4R, yaitu replace, reduce, reuse, serta recycle. Dan yang terakhir, membuat tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik. 9. Rusaknya ekosistem laut. Pengambilan ikan yang masih menggunakan bahan kimia dan bahan peledak masih menjadi tradisi bagi beberapa nelayan di Indonesia. Tentu saja ini merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang. Seperti yang sudah diketahui, terumbu karang menjadi potensi alam di Indonesia. Untuk mengatasi ini, pentingnya peran pemerintah untuk mengetatkan peraturan mengenai larangan pemakaian peledak dan bahan kimia. 10. Pencemaran air tanah. Masalah lainnya yang sering terjadi di Indonesia adalah pencemaran air tanah. Masalah ini sering terjadi tentu saja menyebabkan berbagai jenis biota air menjadi rusak, mengancam kesehatan penduduk di sekitar sumber air, banjir, langkanya air bersih, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasi ini, berikut solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, membatasi limbah yang bisa mencemari tanah. Yang kedua, mengawasi masyarakat serta lembaga-lembaga untuk menjaga sumber air. Dan yang terakhir, pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup. 11. Pemanasan global. Masalah ini sepertinya tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di berbagai negara-negara di dunia. Bahkan dampak pemanasan global sudah mulai terlihat di daerah kutub yang mulai mencair sehingga menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Untuk mengatasi pemanasan global, tentu saja kita harus mengurangi penggunaan gas-gas kimia yang merusak lapisan ozon dan atmosfer seperti gas freon yang ada pada AC atau pendingin udara. 12. Langkanya air. Berbeda dengan banjir, masalah yang satu ini justru membuat air semakin langka didapat. Hal ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia, sehingga membuat dampak macam-macam bencana alam dan kelaparan dan kekeringan terjadi. Untuk mengatasi ini, pentingnya kerjasama antara pemerintah dan warga untuk membangun sumber-sumber air baru, mereboisasi hutan, dan lainnya yang membantu pengadaan sumber air. 13. Pencemaran suara. Hal lainnya yang sering terjadi di Indonesia adalah mengenai pencemaran suara. Yang dimaksud dengan pencemaran suara di sini adalah ketika banyaknya bunyi atau suara yang tak diinginkan masuk ke dalam pemukiman warga. Hal ini bisa mengganggu aktivitas manusia dan bahkan mengganggu perkembangan psikologis. Untuk mengatasinya tentu saja dengan merendam kebisingan yang tak diinginkan, baik itu yang berasal dari transportasi, pembangunan, elektronik, dan lainnya. 14. Berkurangnya daerah resapan air. Pembangunan yang semakin meningkat di kota-kota besar membuat daerah resapan air menjadi berkurang. Hal ini tentu saja membuat banjir menjadi keberagaman suku bangsa dan budaya menjadi melanda di daerah-daerah tersebut. Untuk itu, pentingnya pemeran pemerintah untuk menanggulangi pembangunan agar tak mengurangi daerah resapan air. Selain itu, pembangunan taman-taman kota sangat penting dilakukan. 15. Bangunan-bangunan liar dan kumuh.
Hal ini sepertinya sering terjadi di kota-kota besar. Banyaknya masyarakat serta daerah pemukiman yang sedikit membuat bangunan liar dan kumuh ini merajalela di setiap sudut kota. Tentu saja hal ini menjadi pemandangan kota semakin kotor, kumuh, dan tak terawat. Untuk mengatasi ini, tentu saja harus ada pengurangan mengenai warga-warga yang bertantangan untuk menetap di kota besar, pembuatan tempat tinggal atau rusun, dan lainnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.